Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu, dalam rangka mempelajari ilmu agama, ilmu tentang ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah akan mudahkan masuk surga, sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu, hendaklah kita lebih mensyukuri nikmat yang besar ini, karena ini adalah satu pertanda kebaikan yang besar, yaitu kemudahan untuk masuk surga. Maka wajib kita syukuri dengan lebih bersungguh-sungguh dan memperhatikan dengan baik, menyimak dengan baik ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dan kita jelaskan. Jemaah sekalian, di antara doa yang selalu kita baca, bahkan Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk selalu kita baca di dalam ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, kita diperintahkan untuk melakukan rukun Islam yang kedua, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah satu amalan yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Ini pembeda utama. Walaupun pembeda orang muslim dan orang kafir itu banyak, namun di antara pembeda utamanya adalah salat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Jadi salat adalah amalan penting. Maka di dalam salat ini Allah Azza wa Jalla mengharuskan kita untuk membaca satu surat, dan itu adalah satu-satunya surat yang harus kita baca setiap hari. Minimal berapa kali? 17 kali di dalam salat 5 waktu. Kalau kita salat sunnah tentu bertambah lagi, yaitu surat Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang Allah haruskan untuk kita ulang-ulang setiap hari. Maka jemaah sekalian, pasti dalam surat ini ada rahasia-rahasia agung,
ada pelajaran-pelajaran besar, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang patut kita gali agar kita memahami dengan baik untuk kita amalkan dalam hidup kita. Iya. Maka diantara yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini adalah sebuah doa. Sebuah doa yang selalu kita baca. Doa yang terdapat dalam surat yang paling agung. Al-Fatihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamu suratin fil Qur'an. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Surat yang paling mulia. Makanya Allah jadikan sebagai surat yang selalu kita baca. Enggak ada surat lain yang wajib kita baca selain Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, hukumnya sunnah untuk dibaca, yaitu baca surat setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan lagi wajib, bahkan dia termasuk rukun solat, bahkan termasuk rukun yang terpenting dalam solat. Rasulullah SAW bersabda, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada sebuah permintaan, sebuah permohonan yang terus selalu kita baca. Karena memang di dalamnya terkandung kebutuhan kita yang terbesar. Tidak ada lagi kebutuhan kita yang lebih besar selain yang terkandung di dalam doa ini. Makanya wajib untuk selalu kita baca. Kenapa hanya doa ini yang terus-menerus kita baca dalam surat yang agung ini? Karena apabila Allah mengabulkan permintaan kita dalam doa ini, kita selamat. Tapi kalau kita tidak memiliki apa yang ada dalam doa ini, kita pasti celaka, na'udzubillah. Jadi inilah pentingnya memahami doa yang selalu kita baca ini. Jemaah sekalian, berzikir dan berdoa itu janganlah hanya ucapan lisan. Ini kebiasaan sebagian orang. Mereka berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kadang-kadang bukan lagi ibadah, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ucapan lisannya, sedangkan hatinya tidak ikut hadir. Hatinya tidak ikut berdoa, hatinya tidak memahami apa yang dia baca. Jangankan hatinya berharap dan bergantung kepada Allah, memahami saja apa yang dia baca, dia belum paham, dia belum sampai ilmunya kepadanya. Maka jemaah sekalian, bukan zikir seperti ini yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi zikir yang diucapkan dengan lisan, hati memahami, dan hati hadir ikut berzikir, merenungkan makna dan kandungan yang terdapat dalam zikir tersebut, dan diamalkan di dalam anggota tubuh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah zikir. Zikir mengandung 3 aspek. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua hati ikut hadir, memahami yang kita baca, khusyuk, tunduk kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Itu adab hati ketika berzikir atau berdoa, dan anggota tubuh mengamalkan makna dan kandungan yang terdapat di dalam zikir maupun doa tersebut. Jadi inilah hakikat berzikir dan berdoa. Oleh karena itu, setiap doa yang kita baca harus kita pahami dan harus kita bisa petik pelajaran untuk kita amalkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk selalu membaca doa ini, karena di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat agung, permintaan yang sangat besar. Apabila kita mengamalkannya, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Doa yang selalu kita baca yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami atau berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Inilah terjemahan makna doa ini.
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Inilah terjemahannya. Apa penafsirannya dan apa makna-makna serta pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, inilah insyaallah taala yang akan kita bahas. Sesungguhnya makna-makna, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah kebutuhan kita terbesar di dalam hidup ini. Kalau kita memilikinya, kita selamat. Kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan celaka. Jemaah sekalian, doa ini diawali dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan ternyata ketika kita membaca satu persatu ayat Al-Fatihah ini, Allah langsung menjawab. Jadi ini betul-betul harus kita paham. Kita lagi berdialog dengan Allah. Masa kita lagi berbicara, kita nggak paham apa yang kita bicarakan. Dan kesempatan ini kita nggak bahas semua ayat Al-Fatihah, tapi kita akan singgung secara global insyaallah. Dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu shalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Solat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah dibagi menjadi dua. Untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Jadi Al-Fatihah dinamakan solat, padahal solat itu mulai takbir sampai salam termasuk Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah secara khusus dinamakan solat, menunjukkan Al-Fatihah adalah bagian terpenting dalam solat, atau salah satu bagian terpentingnya. Makanya harus betul-betul kita berusaha untuk khusyuk ketika membaca Al-Fatihah. Karena kalau kita nggak khusyuk, kita nggak bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk kita amalkan dari surat Al-Fatihah. Nah, lalu kata Nabi SAW, sebelumnya kata Allah, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta dalam surat Al-Fatihah itu niscaya akan aku kabulkan. Lalu kata Nabi SAW, apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku.